Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang protista ya. Protista itu dibagi menjadi protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Nah, di video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang protista mirip tumbuhan atau alga. Sekarang di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Silakan materinya disimak baik-baik ya. Baik, di sini ada ciri-ciri protozoa atau protista mirip hewan. Ini contohnya adalah amuba ya di gambar ini. Nah, protozoa itu merupakan makhluk hidup yang uniseluler, hanya terdiri dari satu sel saja dengan ukuran tubuhnya kecil, antara 10 sampai 200 mikron atau mikrometer. Sedangkan 1 mikrometer itu 1/10⁻⁶ meter ya, jadi 1 meter dibagi 1 juta. Nah, kecil sekali kan, maka kita hanya bisa melihatnya lewat mikroskop saja. Kemudian protozoa itu tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya, umumnya protozoa bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Protozoa itu ada yang hidup bebas, ada juga yang berperan sebagai parasit bagi organisme yang lain. Reproduksinya bisa secara aseksual dengan pembelahan biner atau reproduksi seksual dengan konjugasi. Sebagian besar protozoa memiliki alat gerak sehingga bisa bergerak aktif. Namun ada pula yang tidak memiliki alat gerak dan hanya mengikuti arus saja. Selanjutnya, protozoa itu dibedakan berdasarkan alat geraknya. Ada rhizopoda yang menggunakan alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu. Kemudian ada ciliata yang menggunakan alat gerak rambut getar atau cilia. Ada flagellata yang berflagel ini ya, berflagel ini teh. Terus ada sporozoa yang tidak punya alat gerak. Kemudian kita lihat yang pertama itu ada rhizopoda atau disebut juga sarkodina. Sarkodina itu bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Ini contohnya ya, ini pseudopodianya. Bentuk tubuhnya tidak tetap, dia bisa berubah-ubah bentuk tubuhnya. Di dalam sel, rhizopoda ini terbagi menjadi dua sitoplasmanya. Ada ektoplasma bagian luar dan ada endoplasma bagian dalam. Nah, ektoplasma itu lebih pekat daripada endoplasma. Di dalamnya ada bagian-bagian tubuhnya atau organel-organelnya. Di sini ada nukleus atau inti sel, dia mengatur seluruh kehidupan sel. Kemudian ada vakuola makanan untuk penyimpanan makanan, ada vakuola kontraktil, vakuola air, vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut ya untuk menjaga tekanan air atau osmoregulasi. Kemudian ada lisosom untuk pencernaan, ada membran sel, ya dan lain-lain. Oke. Cara hidupnya, rhizopoda itu merupakan organisme yang heterotrof. Dia itu memakan organisme-organisme yang lain ya. Misalkan di sini, ini harusnya bisa bergerak ini tuh. Jadi ini kaki semuanya, pseudopodianya dia bergerak untuk memakan. Di sini ada contohnya Paramecium. Nah, rhizopoda itu ada yang hidup sebagai parasit, ada juga yang hidup bebas di air tawar, air laut, tanah yang berair atau yang lembab. Kemudian reproduksi pada rhizopoda, dia bisa mereproduksi secara aseksual. Misalkan di sini ada proses pembelahan biner pada amuba. Jadi tahap pertamanya itu dia inti selnya dibagi menjadi dua, kemudian lama-lama setelah nukleusnya membelah, sitoplasmanya juga ikut membelah sehingga dihasilkan dua sel anak yang sama persis. Contoh-contohnya ada entamuba. Entamuba itu ada entamuba coli ya, yang bisa menyebabkan penyakit disentri, ada entamuba gingivalis, ada entamuba dan lain sebagainya ya. Biasanya ini parasit. Kemudian ada foraminifera. Foraminifera itu dia bercangkang. Si cangkangnya itu bisa bisa sebagai indikator adanya minyak bumi. Kemudian ada amuba yang hidupnya bebas.
Selanjutnya ada filum flagellata atau disebut juga zoomastigophora. Flagellata itu dia kenapa disebut flagellata? Karena dia memiliki alat gerak berupa flagel seperti ini ya, bulu cambuk yang panjang. Bentuk tubuhnya mirip dengan sel leher foraminifera, kemudian dia memiliki flagel, fungsinya sebagai alat gerak dan memasukkan aliran air ke dalam tubuhnya. Dia juga memiliki kinetoplas yang berfungsi menyimpan DNA ekstranukleus. Kemudian habitatnya ada yang parasit, ada juga yang hidup bebas di air tawar atau laut. Cara reproduksinya menggunakan zooflagellata dan secara seksual membelah diri. Ini contohnya struktur flagellata. Di sini ada contoh spesiesnya yaitu Trypanosoma gabiens. Dia punya kinetoplas, dia punya nukleus di sini, dia punya endoplasma dan ektoplasma dan bagian-bagian tubuh yang lain. Selanjutnya contoh-contoh flagellata ada Giardia lamblia. Ini penyebab penyakit, kemudian Leishmania donovani, dan ada Trypanosoma, penyebab penyakit tidur ya. Selanjutnya ada Phylum Ciliata atau Ciliopora. Nah, Ciliata itu ciri khasnya dia memiliki cilia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh silia secara merata atau di tempat-tempat tertentu. Panjang silianya sekitar 2-20 mikrometer dengan diameternya kurang lebih 0,2 mikrometer satu silia ini. Organel-organelnya ada inti sel, kemudian ada mikronukleus dan makronukleus, ada vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, ada di sini ada celah mulut, ada vakuola makanan juga dan lain sebagainya. Dia punya 2 buah inti sel, ada makronukleus dan mikronukleus. Mikronukleus untuk alat reproduksi seksual secara konjugasi. Selanjutnya ini contoh-contohnya ada Asineto, di sini ada Coleps, ada Didinium, Bursaria, Paramecium. Ini bentuknya macam-macam, tapi yang jelas mereka punya satu kesamaan yaitu mempunyai rambut getar atau silia ya. Ada Stylonyxia, ada Stentor, ada Vorticella, ada Colpoda, ada Prorodon dan lain sebagainya. Ini hanya bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya terakhir ada sporozoa. Sporozoa itu adalah jenis protista mirip hewan yang tidak memiliki alat gerak, sehingga dia itu tidak bergerak aktif melainkan hanya mengikuti tempat hidupnya saja. Bentuk tubuhnya bulat panjang atau oval. Dia bisa berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui aliran darah. Misalkan Plasmodium ya, penyakit malaria. Penyebab penyakit malaria dia berpindah melalui nyamuk, kemudian masuk ke pembuluh darah. Dia memiliki sebuah nukleus, dia tidak memiliki vakuola kontraktil, dia bisa membentuk hista berdinding tebal saat berada dalam usus vektor. Ini bagian-bagian tubuhnya. Ada mikropor, ada inti selnya, inti sel, ada nukleolus, anak inti, ada mitokondria, ada bagian posterior, dan kemudian ada membran selnya dan lain sebagainya. Cara hidupnya, misalkan di sini ada siklus hidup Plasmodium ya. Seluruh anggota sporozoa itu hidup sebagai parasit, ada yang parasit pada burung, reptil ataupun rodentia atau mamalia pengerat ya. Sporozoa masuk ke dalam tubuh inang melalui perantara, contohnya ini Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ini siklus hidupnya. Jadi pertama dia itu masuk lewat gigitan Anopheles ke dalam tubuh manusia, kemudian si telurnya dia berkembang menjadi merozoid, kemudian menjadi tropozoid. Dia si merozoidnya ada yang berkembang, ada juga yang menghasilkan gametosit ya. Kemudian dihasilkan makrogamet dan mikrogamet, kemudian mereka berfertilisasi, ini berarti secara seksual menghasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi okinet, okinet tumbuh kembali menjadi okista dan menghasilkan sporozoid kembali. Kalau ada nyamuk yang lain yang menggigit terus dia pergi lagi, dia berarti membawa Plasmodium itu dalam bentuk sporozoid dan bisa menginfeksi orang lain juga. Ini contoh-contohnya ada Plasmodium dan Toxoplasma. Plasmodium itu
berbeda-beda ya. Ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium ovale, dan ada Plasmodium malariae. Semuanya menyebabkan penyakit malaria, tapi dengan masa inkubasi yang berbeda-beda ya. Ada yang 9 sampai 14 sampai 40 hari. Ini contoh gambarnya ya, perbedaan antara Plasmodium vivax, falciparum, malariae, dan ovale. Baik, itu adalah keempat filum dalam protista mirip hewan atau protozoa. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ketika kita bertemu di Zoom. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.